Sobat Penjuru Nusantara, senang banget bisa kembali menyapa kalian di podcast Bangga Melayani Bangsa. Tempat ngobrol seru, inspiratif, dan pastinya penuh semangat melayani publik. Dan yang bikin episode ini makin spesial, saya nggak sendirian. Sudah hadir 4 narasumber keren yang siap berbagi insight dan pengalaman mereka, yaitu ada Mas Dwi, ada Mas Fernanda, Mas Egi, dan Mas Wadio. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semangat kan? Siap. Sangat. Kabar baik. Apa kabar Mas Iko juga? Siap banget. Baik. Wah, mantap. Energinya sudah terasa dari suara kalian. Hari ini kita bakal bedah 2 nilai penting dari core values ASN berakhlak, yaitu akuntabel dan kompeten. Tapi tenang, kita nggak akan bahas dengan kaku. Kita akan pendekatan 5W1H. What, why, who, where, when, dan how. Biar makin jelas dan aplikatif, kita mulai dari what. Mas Dwi, bisa jelaskan dulu apa arti dari akuntabel dan kompeten di konteks ASN ini? Boleh. Baik Mas Iko, tentu saja nih. Kalau menurut saya tuh akuntabel itu artinya setiap ASN wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan dan penggunaan sumber daya negara. Tidak hanya ke atasan tapi juga ke masyarakat luas. Jadi ini soal keterbukaan, kejujuran dan integritas. Nah, saya bikin contoh sederhananya, kita diberi tugas menjadi notulen nih. Nah, apa hasilnya? Nah, itu hasilnya adalah nodin bagian kepemimpinan dengan lampiran risalah rapat yang kita tulis. Itu sih Mas Iko. Oke. Kalau kompeten Mas, apa sih kompeten itu? Kalau kompeten itu soal kemampuan ASN ya, untuk terus belajar, mengembangkan diri, membantu rekan kerja, dan memberikan hasil kerja terbaik. Jadi, ASN tidak boleh puas dengan kemampuan yang ada. Dunia berubah cepat, jadi kompetensi harus selalu ditingkatkan. Nah, saya beri contoh juga nih, misal teman-teman nih ditempatkan di bagian pengadaan. Nah, untuk itu kan harus mempunyai pengetahuan tentang apa saja yang menjadi peraturan di pengadaan. Dengan cara apa? Dengan cara belajar peraturan-peraturan yang ada seperti Perpres 46 2025 maupun turunannya di Perlem LKPP. Seperti itu sih, Mas Tiko. Oh gitu, jadi singkatnya akuntabel itu sudah dipercaya, sementara kompeten itu soal mampu bekerja dengan baik dan terus belajar. Betul sekali Mas, keduanya kan saling berkait ya, jadi orang yang kompeten cenderung bisa akuntabel, dan juga sebaliknya orang yang akuntabel pasti akan menjaga kompetensinya, seperti itu sih Mas. Oke, sekarang kita masuk ke why. Mas Fernanda nih, kenapa 2 nilai ini begitu penting untuk ASN? Nah, ya Mas Niko, makasih ya atas pertanyaannya. Kenapa 2 hal ini, nilai ini sangat penting buat ASN itu? Nilai akuntabel dan kompetensi itu sangat penting karena keduanya saling melengkapi, Mas. Akuntabel itu memastikan bahwa setiap tugas ASN bisa dipertanggungjawabkan, transparan, dan sesuai aturan. Sementara kompetensi menjamin bahwa ASN benar-benar punya kemampuan untuk melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Kalau hanya akuntabel tanpa kompetensi, hasil kerjanya mungkin bisa dipertanggungjawabkan, tapi kualitasnya belum tentu maksimal. Sebaliknya, kalau kompeten tapi tidak akuntabel, hasilnya bisa bagus, tapi rawan disalahgunakan. Jadi 2 nilai ini penting agar ASN benar-benar menjadi pelayanan publik, pelayanan masyarakat yang profesional, punya integritas, dan dapat dipercaya oleh publik. Seperti itu, Mas Niko. Oke, ada contohnya banyak nggak sih Mas soal penting akuntabilitas ini? Dalam lingkungan ASN secara umum ya, akuntabilitas itu bisa kita lihat pada proses pelayanan publik sehari-hari. Misalnya saat ASN memberikan pelayanan administrasi, mengelola anggaran, atau menerbitkan perizinan, semua itu harus dilakukan sesuai aturan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas itu berarti setiap keputusan yang diambil itu punya dasar hukum, bisa dicatat dan diaudit. Nggak boleh ada proses yang dipercepat hanya karena titipan atau kepentingan tertentu. Kalau ada kekurangan dokumen harus dijelaskan dengan jujur dan kepada pemohon harus dilengkapi, bukan ditutup-tutupi atau diperlancar, di bypass saya mau hati gitu. Kenapa ini penting? Karena akuntabilitas menjaga kepercayaan masyarakat kepada instansi kita. Sekali ASN tidak akuntabel, maka dampaknya bukan hanya pada individu, tapi bisa menurunkan kredibilitas instansi itu secara keseluruhan. Seperti itu Mas, nggak cuma ke pribadi, tapi juga ke semua orang yang tergabung dalam instansi tersebut. Nah, berarti akuntabilitas dan kompetensi itu bukan hanya soal teori, tapi dampaknya langsung dirasakan masyarakat ya.
Ya betul Mas. ASN itu kan garda terdepan. Kalau mereka tidak kompeten dan tidak akuntabel, masyarakat itu sebenarnya paling dirugikan. Kalau bicara siapa nih Mas Egi, siapa yang harus menerapkan kedua nilai ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita bicara siapa, ya tentu saja itu semua ASN tanpa terkecuali, Mas Niko. Mulai dari pejabat tinggi, pimpinan unit kerja, sampai dengan staf pelaksana. Itu semua harus wajib menerapkan nilai akuntabel dan kompeten. Kenapa demikian? Karena akuntabilitas itu soal pertanggungjawaban pribadi dan institusi. Kemudian sementara kompetensi itu adalah kemampuan yang harus terus diasah agar pelayanan publik yang berjalan dengan baik. Nah, akuntabel itu adalah setiap tugas, keputusan dan kebijakan yang kita lakukan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik itu secara moral, hukum maupun administratif. Misal, seorang staf harus bertanggung jawab terhadap tugas harian, sementara pejabat struktural bertanggung jawab pada kebijakan dan program. Jadi, akuntabilitas itu bertingkat mulai itu personal, individu, kelompok, organisasi, hingga stakeholder. Nah, sementara itu, kompetensi kita bicara tentang kemampuan kita untuk terus berkembang. Nah, dunia begitu berubah dengan cepat ya. Kemudian teknologi semakin maju dan kebutuhan masyarakatnya semakin kompleks. Maka kita sebagai ASN nih, di semua level harus mau belajar, meningkatkan keterampilan serta membuka diri terhadap perubahan. Jadi sekali lagi bukan hanya pimpinan atau ASN tertentu yang dituntut akuntabel dan kompeten, namun ini universal bagi kita semua. Hanya dengan begitu ASN bisa menjaga kepercayaan publik dan benar-benar mewujudkan pelayanan yang profesional, efektif dan bermakna bagi masyarakat. Begitu pendapat saya, Mas. Nah, sekarang kita sudah paham apa saja nilai akuntabel dan kompeten. Mas Fadil nih, di mana nih tiba sih sebaiknya nilai-nilai ini diterapkan? Pada dasarnya di mana-mana, Mas. Setiap lini kerja ASN wajib menanamkan nilai akuntabel dan kompeten. Misalnya di kantor pelayanan publik, antrean dibuat transparan dan layanan sesuai SOP. Kemudian misal di kementerian nih, kompetensi ASN terlihat dari bagaimana mereka merumuskan kebijakan berbasis data, bukan asal-asalan. Kemudian bahkan di desa, perangkat desa harus akuntabel, mengelola dana desa dan kompeten dalam memanfaatkan teknologi gitu, Mas. Wah, komprehensif sekali ya. Dari kantor hingga perangkat desa. Kalau boleh tahu nih, Mas Fadil, apa tantangan saat menerapkan nilai ini di lapangan? Tantangannya biasanya soal kebiasaan lama. Misal dulu laporan keuangan hanya diarsip fisik sehingga sulit ditelusuri, rentan human error. Namun saat ini setelah beralih ke sistem digital, transparansi meningkat. Tetapi hal ini juga membutuhkan pelatihan intensif agar dapat dipahami oleh seluruh pegawai. Begitu, Mas. Menarik nih. Jadi kompetensi di sini juga soal kesiapan adaptasi teknologi dari pusat sampai ujung pelosok desa. Akuntabel dan kompeten sangat dibutuhkan bagi siapapun dan dimanapun kita berada. Kalau waktunya nih, kapan nilai ini harus dijalankan, Mas Dwi? Kalau masalah kapan ya nilai akuntabel dijalankan, pasti kan setiap saat ya Mas ya. Nah, akuntabilitas ini nggak boleh pada kondisi tertentu, misalnya hanya pada saat audit. ASN harus menerapkan nilai akuntabel sejak perencanaan, melaksanakan sampai melaporkan. Dari datang ke kantor sampai pulang ke kantor harus menerapkan akuntabilitas. Kompetensi juga sama Mas, tidak bisa sekali belajar lalu berhenti. ASN harus terus learn, unlearn, and relearn. Belajar hal baru, membuang hal lama yang sudah usang, dan mempelajari kembali hal yang relevan dengan berdasarkan perkembangan zaman untuk melakukan tugas dan kewajiban kita sehari-hari. Itu sih, Mas. Jadi bukan hanya sekedar ikut diklat ya, tapi mindset belajar sepanjang hayat. Tepat sekali, saya setuju dengan Mas Tiko. Nah, sekarang yang paling ditunggu, Mas Purnada, bagaimana cara ASN menerapkan akuntabel? Maaf.
Kalau soal akuntabel sebenarnya sederhana, Mas. ASN itu kan bekerja menggunakan anggaran negara, jadi kita wajib mempertanggungjawabkan bagaimana caranya. Jangan asal kerja, tapi semua harus ada jejaknya, ada datanya, dan ada buktinya. Kalau mengambil keputusan kan harus jelas alasannya apa. Kalau ada kekeliruan ya harus mengakui dan memperbaikinya. Intinya akuntabilitas itu soal transparansi, konsistensi, dan integritas. Dengan begitu masyarakat bisa menilai nih bahwa ASN benar-benar bekerja dengan baik, bukan sekedar memenuhi laporan, tapi juga memberikan hasil yang nyata di lapangan. Sementara untuk kompetensi itu bagaimana kita menerapkannya, kompetensi itu kan pada dasarnya adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap ASN untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Cara menerapkannya yaitu dengan kita harus terus belajar, terus mengupgrade diri, meningkatkan kapasitas diri, baik melalui pendidikan formal, pelatihan, diklat-diklat, maupun pengalaman kerja sehari-hari. Selain itu, ASN perlu juga selalu mengikuti perkembangan teknologi, regulasi, dan dinamika masyarakat yang agar tidak tertinggal. Di lingkungan kerja misalnya, kompetensi bisa diwujudkan dengan memahami aturan pelayanan terbaru, menguasai sistem pelayanan digital, dan mampu mengambil keputusan yang tepat di lapangan. Dengan kompetensi yang baik, pelayanan publik akan lebih cepat, tepat, dan akuntabel. Jadi intinya kompetensi itu bukan hanya teori, tapi juga keterampilan nyata yang bisa kita rasakan dan manfaatnya ada di masyarakat. Seperti itu, Mas. Oke, kalau contoh konkretnya di instansi ada nggak Mas Egi? Ada Mas, misalnya nih saya contohkan PT Telkom ya Mas. Mereka itu berhasil membuat transformasi digital pelayanan ya publik ya, mulai dari internet desa sampai dengan digital birokrasi. Nah, keberhasilan itu lahir karena SDM-nya yang akuntabel, karena setiap program bisa diaudit dengan baik dan kompeten dengan tenaga kerja yang selalu meningkatkan skill digitalnya. Nah, kalau kita bicara tentang figur publik, ini ada juga contoh nih, salah satunya Menteri Keuangan kita sebelumnya yaitu Bu Sri Mulyani. Beliau menjadi teladan nyata soal akuntabilitas lewat laporan keuangan negara yang transparan, sekaligus menunjukkan kompetensi dalam hal luar biasa lah misalnya, dengan kemampuan manajerial dan analisis ekonomi yang diakui dunia internasional. Nah, sekarang kan kita punya Menteri Keuangan yang baru nih. Nah, harapannya nilai akuntabel dan kompeten itu bisa terus dilanjutkan, bahkan diperkuat supaya pengelolaan keuangan negara tetap transparan, profesional, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat, Mas. Wah, jadi memang bisa kita lihat bahwa akuntabilitas dan kompetensi itu bukan cuma kata-kata, tapi bisa menghasilkan perubahan besar. Betul Mas Niko. Bahkan di instansi kecil pun kita bisa menghasilkan perubahan. Misalnya nih pada kantor pelayanan terpadu yang sudah menerapkan antrian digital. Masyarakat bisa lihat langsung transparansi dan kompetensi ASN di sana, sehingga kepercayaan publik terhadap keterbukaan proses dan kemampuan ASN terukur meningkat. Selain mempersingkat waktu, sistem antrian digital ini bisa memotivasi pegawai untuk bekerja lebih efisien dan profesional dalam memenuhi harapan publik. Oke, Sobat ASN, hari ini kita sudah membahas tuntas 5W1H dari nilai berakhlak, akuntabel dan kompeten. Dari apa sampai bagaimana. Kita belajar bahwa ASN harus dipercaya, bertanggung jawab, dan terus mengembangkan kemampuan diri agar pelayanan publik makin berkualitas. Sebagai penutup nih, Mas Egi, ada yang disampaikan? Ada Mas, ibaratnya dari pembahasan yang kita yang bahas konsep ya Mas ya 5W1H. Nah, di situ kan kita sudah jelas ya bahwa nilai akuntabel dan kompeten bukan sekedar tuntutan, melainkan sebuah keharusannya. Kita sebagai seorang ASN harus mampu dipercaya, bertanggung jawab dalam setiap tugas, sekaligus terus mengembangkan diri agar pelayanan publik semakin berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Baik, super sekali Mas Egi.
Terima kasih Mas Dwi, Mas Purnanda, Mas Egi, dan Mas Fadil atas diskusi yang inspiratif ini. Semoga kita semua semakin semangat untuk menjadi ASN yang akuntabel dan kompeten demi Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa bangga melayani bangsa.